Halo teman-teman, selamat datang di Tera Tumbuh. Senang banget bisa berbagi cerita dan petualangan seru bareng kalian di channel ini. Yuk ikuti perjalanan kami menikmati alam dan menemukan pengalaman-pengalaman baru. Setelah camping di tempat sebelumnya di Lembah Pakis Gunung Pancar, kali ini kami pindah ke lokasi yang berbeda untuk mencari suasana baru. Pilihan kami jatuh ke Gajok Hill. Sudah lama jadi wishlist kami, tapi baru kesampaian nih. Tempat ini menawarkan suasana perbukitan yang sejuk, area camping yang cukup luas, fasilitas lengkap, dan city view yang cantik banget. Tapi ternyata perjalanan menuju ke sini juga menjadi bagian dari petualangan kami. Kami tiba saat malam hari dan jalan menuju lokasi cukup membuat kami tegang. Buat kami yang termasuk tim panikan, tanjakan dan kondisi jalannya terasa cukup menantang sih. Jadi untuk pemula, pastiin kondisi kendaraan kalian prima ya saat akan camping ke sini, dan better jangan berangkat malam deh. Dia sih kota-kotanya sampai kelihatan tuh. Nah, keren banget gedung Saya sampai Jakarta nih, kelihatan Jakarta. keren banget. Nggak tahu yang sebelah mana Jakarta. Kayaknya Wang ngeliat deh. Oh ini sudah Pak Bogor ya. Kayaknya Wang ngeliat. Fokus sayang ya, fokus dulu. Kayaknya yang itu tuh. Alasan kami memilih camping di daerah Cijeruk karena suasananya sudah terasa sejuk seperti kawasan puncak, tapi tanpa harus menghadapi kemacetan panjang yang sering terjadi saat akhir pekan. Jadi buat yang ingin mencari udara dingin dan suasana pegunungan, Cijeruk bisa jadi alternatif yang menarik ya. Di depan tenda kami sudah terbentang pemandangan city light yang cantik banget. Dari atas ini, lampu-lampu kota terlihat berkelap-kelip di kejauhan. Suasananya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangan malam seperti ini rasanya selalu berhasil membuat kami berhenti sejenak untuk menikmati momen. Kami menempati kafling F4 yang lokasinya cukup strategis karena dekat dengan toilet dan area wastafel. Jadi lebih praktis untuk kebutuhan sehari-hari selama camping, apalagi bawa anak-anak ya. Campground ini juga termasuk favorit banyak orang loh. Kalau akhir pekan biasanya selalu penuh. Jadi sebaiknya melakukan booking jauh-jauh hari sebelumnya agar nggak kehabisan tempat. Kami cukup beruntung karena pagi ini cuacanya cerah. Dari depan tenda kami bisa melihat matahari perlahan muncul dan menyinari area sekitar camping ground ini. Entah kenapa ya, makanan yang dimasak pas camping tuh selalu terasa lebih enak. Padahal menunya sederhana banget, cuma tempe goreng, tapi pas dimakan di udara dingin begini rasanya beda aja. Salah satu alasan kenapa kami suka camping bareng anak-anak sebenarnya bukan karena pemandangannya aja, tapi juga karena di camping itu kita bisa menikmati hal-hal sederhana. Ritmenya jadi lebih pelan, kita jadi lebih sering ngobrol, lebih banyak melihat sekitar, dan lebih menikmati prosesnya. Tapi doang terus kita Nggak ada, mami nggak bawa ini tusuk sate. Jangan di grill aja nak. masak sendiri. Malam malah aduk-aduk. Enggak, nanti aja marin sosis. Repot di sini. Ada, tapi boleh nggak ngeranin tempe? Iya, nanti ya. Yay. Tuang sekarang mami tempenya. Pakai tangan. Iya. Itu kan belum mateng, masih mentah. Ini digoreng kan bersih lagi. Anak muda Rizky, anak muda deh. Tidurnya nikmat sekali anak muda. Taruh lagi nak, jangan cuma satu, taruh beberapa. Oke. Sambil nunggu pakai sampai kopi. Pagi ini kita bikin sarapan yang gampang-gampang aja, tempe goreng sama sosis. Kalau camping memang yang penting bukan menunya mewah, tapi yang masaknya nggak ribet dan anak-anak juga bisa ikut bantu.
Kalau diajak masak begini, anak-anak biasanya antusias tuh. Walaupun bantuannya nggak banyak, setidaknya mereka jadi tahu makanan yang mereka makan itu prosesnya seperti apa. Itu sama. Ya, apa? Udah lah, gak apa-apa. Kecil. Yang gak gede ada. aja dulu nak, Mariam. Yang gede. Iya, tunggu. Apa? Ini yang gede. Itunya nempel. Nggak apa-apa ketumpuk-tumpuk. Sini coba. Sini. Cepit langsung ke pinggir. Enggak ini biar mami aja karena udah penuh. Nah, udah kayak gini. Ke pinggir. Udah cukup segini aja biar enak hasil gorengnya. Nanti sosis kemarin. Iya. Nah, sosisnya Mariam iris-iris aja dulu mending. Hah? Gunting sosisnya. Camping sering jadi kesempatan buat anak belajar keterampilan dasar sehari-hari, mulai dari membantu menyiapkan sarapan, mengenalkan peralatan masak, sampai belajar menggunakan pisau dengan pendampingan orang tua. Kelihatannya emang cuma ngiris sosis untuk sarapan, tapi kegiatan seperti ini anak jadi belajar koordinasi tangan, fokus, dan juga rasa percaya diri karena diberi tanggung jawab. Karena di rumah tuh kadang kita sering buru-buru dan memilih mengerjakannya semua sendiri. Nah, saat camping seperti ini, anak-anak tuh justru punya lebih banyak kesempatan untuk ikut terlibat, termasuk menyiapkan sarapan pagi. Tambah lagi tuh. Pagi di campsite emang paling enak diawali dengan sarapan bareng, sambil menikmati suasana sekitar sekaligus persiapan ngisi perut anak-anak sebelum mereka menghabiskan banyak energi di kolam renang. Kalau buat anak-anak, pemandangan gunung atau udara sejuk mungkin bonus ya. Yang paling mereka tunggu sebenarnya justru kolam renangnya. Untungnya di campground ini kolam renangnya cukup nyaman dan jadi salah satu fasilitas favorit para camper. Bawa aku. Kalau kolam renang dewasa atau anak-anak? Dewasa semua. Ada sana buat berenang? Saatnya berenang. Nah, dari camp kami blok F4 kami menuruni anak tangga ini menuju kolam renang. Kupu-kupunya kayak daun. Untuk sampai di kolam renang, kami menyusuri anak tangga melewati blok G dan blok H. Jalanannya tuh tertata rapi ya, dan sangat nyaman dilewati. Saat itu kami camping tanggal 14-15. Suasana long weekend jadi memang rame banget sih di Gajok Hill ini. Nah, di samping blok H, ini di bawahnya ada musola ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau di sini sholatnya aman lah. Ada musolanya rapi dan proper. Nah, ini dia kolam renangnya yang pasti akan ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Meski malam udaranya cukup dingin, pagi harinya suasana berubah total. Matahari yang cerah membuat area kolam renang terasa hangat. Jadi anak-anak betah berlama-lama bermain air tanpa merasa kedinginan. Bawa banyak. Oh enggak, itu dulu. Bentar. Iya. Liatin. Ya udah kakak, hati-hati ya. Kalau
lapar setelah berenang, nggak perlu khawatir, di area kolam juga ada warung yang menyediakan makanan dan minuman. Jadi cukup praktis kalau lagi nggak mau masak di tenda. Bahkan kita bisa pesen kok makanannya dianterin ke tenda. Nah, bagian ini tuh masih bagian dari Gajok Hill ya. Kemarin sih kita sempat parkir di sini sebentar. Gajok Hill ini memang sudah lama jadi wishlist kami. Selain karena lokasinya menarik, campground ini juga dimiliki oleh keluarga camper favorit kami yang sering kami tonton di YouTube, keluarga Tante Herina Firdausi. Jadi nggak perlu khawatir sih untuk fasilitasnya tuh benar-benar memanjakan para camper. Fasilitas toiletnya, musolanya, fasilitas di spot campingnya, kolam renangnya, semuanya bersih, tertata, teratur, terawat. Nah, saat kami lagi siap-siap mau pulang, ada abang-abang jual kelapa muda. Ya udahlah, sekalian kami pesen es kelapanya. Bukan es kelapa sih, ini kelapa muda bener-bener pure tanpa es. Kalau di sini kayaknya jam 9-an udah harus siap-siap beres-beres tenda karena terik banget mataharinya. Dan kami memutuskan untuk pulang lebih awal dan ngelihat tenda-tenda lain juga udah pada rapi sih, kecuali mereka yang kayaknya lanjut di hari besoknya. Jadi itulah pengalaman kami camping di Gajok Hill. Tempat ini cocok buat yang ingin camping dengan fasilitas yang ramah untuk anak-anak. Sampai jumpa di vlog kami selanjutnya. Terima kasih.